Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 4 tentang menyambut usia baligh menurut ilmu fikih. Sebelum kita memulai materi kita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada tema menyambut usia baligh menurut ilmu fikih adalah yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut ilmu fikih. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Ibu akan jelaskan apa itu tanda usia baligh. Tanda usia baligh menurut ilmu fikih itu adalah yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah peristiwa yang dialami anak laki-laki pada saat tidur. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau sperma. Bagi anak perempuan, tanda-tanda balighnya menurut ilmu fikih tadi adalah menstruasi atau haid. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan penyakit. Jadi, setiap bulan kita sebagai wanita akan keluar darah. Darah itu bukan darah penyakit, tetapi disebut dengan darah haid atau menstruasi. Selanjutnya, berusia 15 tahun. Nah, berdasarkan kalender Hijriah, anak tersebut sempurna berusia 15 tahun. Jadi, anak-anak yang sudah 15 tahun itu ia telah masuk usia baligh. Meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh. Jadi, kalau dia ada anak yang berusia 15 tahun, tapi menurut ilmu fikih, tanda-tanda balighnya belum terdapat pada anak tersebut, tetapi anak-anak itu sudah dikatakan baligh karena usianya sudah sempurna. Next. Kita nyanyi dulu. Kita tepuk tangan dulu. Bila kau ingin tahu tanda dewasa,
bagi anak pria dan wanita. Telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, terima kasih anak-anak. Bagaimana, senang? Senang. Oke, kita lanjut kembali. Sekarang temanya adalah tata cara mandi besar. Apa tata cara mandi besar? Yang pertama tentu saja niat ya. Setelah kita baca niat, kita lalu mencuci kedua tangan kita 3 kali. Setelah tangan kita dicuci, lalu baru kita mencuci alat kelamin kita dengan tangan ya, menggunakan tangan kiri. Setelah alat kelamin kita dicuci, tangan kita itu kita bersihkan dengan menggunakan sabun. Kita cuci dengan bersih tangan kita menggunakan sabun. Setelah bersih, kita lalu berwudu. Wuduknya bagaimana? Wuduknya seperti biasa, wuduk sempurna ketika kita mau sholat. Bagaimana kita sholat ambil wuduk? Seperti itu juga kita ambil wuduknya. Lanjut, yang kelima adalah menyela-nyela rambut kepala dengan air sebanyak 3 kali. Nah, rambut kita yang di bagian depan ini kita basahi sebanyak 3 kali ya. Setelah itu baru kita menuangkan air ke anggota tubuh. Kita mandi ya, mandi seperti biasa. Kita cuci badan kita menggunakan sabun, kita gosok gigi, kita gosok kaki, semuanya kita bersih, kita mandi seperti biasa. Setelah bersih badan kita, setelah kita sabuni, baru kita mandi dengan selesai. Lalu yang terakhir adalah membasuh kaki. Lanjut, larangan bagi orang yang berhadas. Apa itu larangannya? Nah, larangannya tidak boleh sholat, tidak boleh sujud, tidak boleh sujud syukur atau sujud tilawah. Yang kedua, apa larangannya? Tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Semua itu adalah larangan bagi orang yang berhadas. Kemudian apalagi? Berdiam di masjid. Dan yang terakhir, tawaf. Kenapa semua itu dilarang bagi orang yang berhadas besar? Karena orang yang berhadas besar, mereka adalah orang yang dalam keadaan tidak suci. Maka dari itu, kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh agama. Kapan kita boleh melakukannya? Ketika kita telah mandi wajib, ketika kita telah bersuci, maka hal tersebut boleh kita lakukan. Selanjutnya anak-anak ada tugas kelompok. Tugas kalian nanti Bu bagi setiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Apa tugasnya? Tugasnya kalian nanti buatlah paparan menarik dengan peta konsep mengenai materi berikut. Yang pertama, kalian tulis tanda-tanda dalil menurut ilmu fikih. Apa saja tadi tanda-tanda dalil menurut ilmu fikih? Yang kedua, larangan bagi orang yang berhadas. Ada berapa tadi larangan bagi orang yang berhadas? Lalu yang ketiga, tata cara mandi wajib.
Bagaimana tata cara mandi wajib yang benar? Semuanya itu kalian tulis per kelompok, kemudian nanti setiap kelompok memaparkan hasil kelompok kalian di depan kelas. Oke, terima kasih. Pelajaran kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.